Yang saya hormati Guru SMP 10 Buton Tengah, yang saya hormati Tata Usaha SMP 10 Buton Tengah. Pertama-tama marilah kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk sama-sama melangkahkan kaki hadir di ruangan rapat SMP 10 Buton Tengah dalam rangka menghadiri pengimbasan Bimtek Guru BK yang pelaksanaannya beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Kemudian pengimbasan anjak dan analisis jabatan serta pembelajaran mendalam yang kegiatannya baru selesai dilaksanakan minggu kemarin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman. Untuk mempersingkat waktu mungkin saya langsung saja. Agenda kita hari ini ada 3 agenda. Yang pertama masalah pengimbasan Bimtek Guru BK yang dilaksanakan beberapa bulan kemarin. Yang kedua pengimbasan masalah anjak dan analisis jabatan tentang kebutuhan guru yang pelatihannya saya sudah sampaikan tadi baru beberapa hari kemarin. Yang terakhir pembelajaran mendalam kurikulum merdeka. Yang keempat saran dan masukan serta lain-lain. Saya langsung mungkin di acara kita pertama yaitu Bimtek Guru BK. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Agus untuk memberikan gambaran sedikit tentang pertemuan yang dilaksanakan. Untuk mempersingkat waktu mungkin saya serahkan ke Pak Agus. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMP 10 Buton Tengah dalam hal ini Pak Ilham SPD, ya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang berkesempatan hadir dalam kegiatan ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita berkumpul di ruang guru SMP 10 Buton Tengah dalam rangka kegiatan praktik baik. Kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah berkesempatan hadir. Izinkan saya pada hari ini saya ingin berbagi ilmu tentang implementasi Guru BK. Kegiatan ini merupakan program yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek melalui GTK BGTK Provinsi Sulawesi Tenggara yang diadakan di kantor BKPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara di tanggal 27 September sampai 30 September 2025 yang lalu. Izinkan saya untuk memperkenalkan tentang 7 jurus di dalam bimbingan dan konseling. Yeah. Tapi sebelum kita mulai pada kegiatan kita siang hari ini, mari mungkin saya akan memperkenalkan yang namanya lagu dari 7 jurus Guru BK ini.
Oke, mungkin Bapak dan Ibu guru silakan kita berdiri. Ya, kita menyanyikan lagu 7 Jurus Guru BK. Oke, bisa diulangi mungkin ya, karena saya lihat tidak ada yang menyanyi ya. Sebenarnya saya tidak tahu juga lagu ini ya, tapi mari kita sama-sama kita praktikkan ya, supaya kita lebih semangat lagi. Nah, ini. Ayo nih, ke suara. Ulang. Itu kan kita sudah ya. Nah, ayo 1. Ibu sekali dia saya menyanyi. Yang sehat. Hebat. Cinta dan bersahabat. Kenali potensi.
Ini 7 jurus BK Hebat yang kami dapatkan waktu kegiatan pelatihan kemarin di Kendari. Yang pertama itu jurus 1, kenali potensi ya. Kedua, kelola emosi. Jurus yang ketiga itu tumbuhkan resiliensi. Keempat itu jurus yang keempat, jaga konsistensi. Kelima, jalin koneksi. Jurus keenam, jalin kolaborasi. Dan yang ketujuh itu menata situasi. Dari ketujuh jurus ini, jurus 1 sampai jurus 5 itu difokuskan pada peserta didik atau berkaitan dengan peserta didik. Sedangkan jurus keenam, keenam dan ketujuh itu berkaitan dengan sistem. Oke. Dalam kegiatan implementasi kepada peserta didik, saya menggunakan metode ARGA ya, di mana yang pertama hanya itu adalah aktivitas. Dalam kegiatan aktivitas ini, siswa diajak untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tema kegiatan. R-nya itu refleksi, di mana dari aktivitas tersebut maka siswa diajak untuk merefleksikan hasil kegiatan dari tema kegiatan itu. K-nya itu konsep. Ya, di mana guru menyampaikan konsep materi dari tema yang telah disampaikan. Dan A-nya itu adalah aplikasi, di mana siswa diajak untuk berbagi pengalaman yang dituangkan dalam sebuah karya dari tema yang telah disampaikan. Dari ketujuh jurus ini, hanya 2 jurus yang kami bisa implementasikan kepada peserta didik, itu berdasarkan OJL yang kami kirim ke LMS ya. Dari 7 jurus itu saya mengambil jurus yang pertama tentang kenali potensi dan jurus yang ketiga tentang menumbuhkan resiliensi. Kenapa saya mengambil kedua jurus ini? Utamanya di jurus yang pertama kenali potensi. Ya, di kenali potensi ini saya ambil ini dengan alasan dari hasil asesmen ya dan observasi yang dilakukan pada peserta didik kelas 7 ya, menunjukkan masih banyak siswa-siswa yang belum memahami potensi mereka, sehingga menyebabkan mereka sulit untuk mengidentifikasi gaya belajar, minat dan bakatnya. Harapan saya setelah mereka melakukan tes kenali potensi ini, maka peserta didik itu mampu memahami tes gaya belajar. Dan kegiatan ini, pengenalan potensi ini, kami menggunakan aplikasi Aku Pintar ya, yang sudah disiapkan di Google ya, seperti itu. Tinggal dibuka di Google, masuk di www.akupintar.co.id ya, seperti itu. Maka dari situ siswa bisa mengetahui gaya belajarnya serta memiliki gambaran dalam proses belajar yang akan mereka lakukan di kelas. Adapun hasil yang diperoleh ketika saya melakukan asesmen atau implementasi di kelas 7A ya, dari total siswa di kelas 7A itu kurang lebih 21 siswa, di mana diperoleh hasil bahwa siswa yang memiliki gaya belajar visual itu ada 8 orang, auditori itu ada 6 orang, dan kinestetik itu ada 7 orang. Dalam kegiatan kenali potensi atau implementasi kegiatan kenali potensi ini, saya menggunakan layanan bimbingan klasikal dengan metode penerapan dalam proses pembelajaran itu dengan menggunakan ARGA tadi. Ya, A itu aktivitas, di mana kegiatan pertama yang saya lakukan itu adalah siswa diajak untuk mengerjakan tes gaya belajar melalui Aku Pintar. Ya. Kedua, lanjut pada refleksi, di mana siswa diminta untuk berkumpul sesuai dengan tipe gaya belajarnya yang dominan dan diminta untuk menyampaikan apakah hasil tersebut sesuai dengan kondisi yang dialaminya atau tidak. Yang ketiga, ada yang namanya kegiatan konseptual, di mana saya sebagai guru BK saat itu menjelaskan materi yang berkaitan dengan tipe gaya belajar itu, di mana tipe gaya belajar itu ada 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Ya. Selanjutnya pada aplikasi.
Dalam kegiatan ini, siswa diajak untuk berbagi pengalaman tentang cara belajarnya sesuai dengan belajar yang dimilikinya, terus kendalanya apa. Oke, ini dokumentasinya. Lanjut pada implementasi jurus yang ketiga, implementasi jurus yang kedua, yakni jurus 3 tentang menumbuhkan atau tumbuhkan resiliensi. Ya, dari jurus ini saya juga memiliki alasan kenapa saya pilih jurus yang ketiga ini, tumbuhkan resiliensi. Karena kita tahu bersama bahwa banyak siswa yang tidak memiliki daya juang atau daya lenting, di mana ketika mereka mengalami kesulitan dalam hal belajar, kesulitan sedikit pun dalam kegiatan belajar, maka yang terjadi bukan meningkatkan belajar itu, tapi mereka lebih memilih mengeluh. Olehnya itu diperlukan resiliensi, di mana resiliensi itu merupakan daya lenting atau kemampuan seorang individu untuk bangkit dari kegagalan atau keterpurukan dengan menumbuhkan pola pikir bertumbuh. Hasil yang diperoleh dari kegiatan menumbuhkan resiliensi ini, siswa dapat memahami makna dari resiliensi serta mampu menunjukkan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Nah, ini adalah kata-kata di dalam menumbuhkan pola pikir growth mindset, ya. Karena kita tahu bersama bahwa apa yang kita katakan itu berasal dari alam bawah sadar kita. Ya. Olehnya itu mari kita membiasakan kepada peserta didik untuk menumbuhkan kalimat growth mindset, di mana ketika ada individu atau mungkin peserta didik dalam hal ini, dia memilih salah satu indikator ini kesuksesan, ya. Untuk kalimat fixed mindset-nya itu biasanya siswa akan atau individu itu akan mengatakan saya bisa sukses jika punya bakat. Nah, itu kalimat fixed mindset-nya. Dan kalimat itu kita harus ubah ke dalam growth mindset. Iya. Di mana kalimatnya itu saya bisa sukses dengan berusaha. Nah, tapi ketika kita mengalami yang namanya kegagalan, ya, banyak di antara kita mengatakan atau berkata dengan kalimat fixed mindset, saya menyerah. Ya, padahal kita harus ubah kalimat itu menjadi saya akan coba lagi. Nah, terus ketika kita mengalami yang namanya sebuah kesulitan, biasanya kita mengatakan saya tidak bisa. Itu harus diubah dengan kalimat saya belum bisa. Nah, terus ketika kita mengalami sebuah persoalan atau masalah, biasa kita mengatakan mengapa masalah ini sering terjadi pada saya. Nah, itu harus diubah ke kalimat growth mindset, solusi apa yang bisa saya upayakan. Dan yang terakhir, ketika kita mendapatkan sebuah kritikan, ya, untuk kalimat visi misinya itu biasanya kita merasa sakit hati ketika kita dikritik. Nah, tapi seharusnya hal itu kita harus berubah dengan mengatakan atau mengucapkan terima kasih, saya akan memperbaikinya. Itu adalah contoh-contoh kalimat fixed mindset dan growth mindset. Oke, penerapan jurus yang ketiga ini atau jurus yang kedua dalam kegiatan implementasi ini, saya menggunakan dua kegiatan. Pertama melalui layanan bimbingan klasikal dan konseling individu. Ya, untuk bimbingan klasikal saya masih menggunakan metode ARKA, di mana aktivitas yang pertama yang saya lakukan itu adalah siswa dibagi beberapa kelompok, kemudian masing-masing kelompok itu diminta untuk membuat sebuah menara sekuat mungkin, ya. Setelah menaranya jadi, maka ada perwakilan dari masing-masing kelompok yang berperan sebagai angin ribut yang bertugas untuk menghancurkan menara yang dibuat oleh kelompok lain. Ya. Setelah itu saya lanjut pada refleksi, di mana siswa dari masing-masing kelompok tersebut diminta tanggapannya untuk merefleksikan aktivitas atau permainan dari membangun sebuah menara tadi. Nah, selanjutnya saya lanjut pada konsep, di mana saya menjelaskan pengertian tentang daya lenting atau resiliensi, di mana daya lenting tadi itu adalah kemampuan individu atau seseorang untuk bangkit dari kegagalan atau keterpurukan. Ya. Dan selain itu, saya juga menumbuhkan
pola pikir bertumbuh tadi atau growth mindset ya. Jadi saya bersama peserta didik saya aplikasikan ya dengan membuat kalimat growth mindset ketika mereka diperhadapkan dengan situasi kegagalan dalam hal akademik contohnya ya seperti itu. Oke. Sedangkan untuk kegiatan implementasi jurus yang ketiga ini dalam kegiatan konseling ya, pertama ada yang disebut dengan tahap pembukaan ya, atau membangun hubungan dengan klien atau peserta didik. Ya, saya sebagai guru BK mengucapkan salam, apresiasi atau menjelaskan asas BK serta membuat kontra waktu atau kesepakatan waktu dalam kegiatan pelaksanaan bimbingan konseling individual. Lanjut pada eksplorasi masalah, tahap eksplorasi masalah, di mana guru BK itu menggali informasi dan dari siswa atau konseling agar menceritakan permasalahannya tanpa ada keraguan. Nah, di tahap yang ketiga ada yang namanya tahap restrukturisasi kognitif, di mana guru BK membantu klien dengan mengidentifikasi pikiran negatif otomatis yang fixed mindset tadi itu diubah ke growth mindset. Terus tahap latihan coping skill ya, di mana guru BK memperkenalkan berbagai keterampilan coping skill kepada peserta didik ya. Dan tahap berikutnya adalah tahap penugasan dan rencana aksi, di mana klien diminta untuk mempraktekkan keterampilan coping skill. Dan yang terakhir tahap penutup. Guru BK memberikan penguatan positif kepada klien atau siswa dengan menggunakan teknik Burger. Dalam hal ini ada apresiasi, koreksi, lanjut apresiasi. Oke, ini dokumen kegiatan dalam dalam kegiatan jurus yang ketiga menumbuhkan resiliensi. Di situ ada aktivitas, ada refleksi, ada konsep, ada aplikasi. Selanjutnya tanggapan penguatan dari teman sejawat. Dan saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya karena kami ingin menyampaikan apresiasi kami atas kerjasamanya yang solid ya. Kami sangat menghargai kontribusi Anda dan berharap dapat terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih Pak. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan hasil dari kegiatan yang dilaksanakan bulan September kemarin. Saya sebenarnya tertarik dengan lagu-lagunya tadi. Kalau kita putar setiap hari, pasti anak-anak siswa itu pasti hafal. Kalau saya kita copy lagunya, kemudian kita. Itu mungkin pemaparan dari Pak Gus. Tidak usah kita simpulkan karena mengingat waktu ini. Saya langsung menanggapi acara kedua. Pemaparan tentang pembahasan tentang anjak dan analisis jabatan. Ini saya pikir ini sangat penting ini. Saya pakai sesuai saya. Nanti tanya Pak.